Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif al-halal muharraman bil isma' ma'luman min ad-din bidururatin imma la yafa alaihi kazina wal liwati wal qatli wasirqati wasor Sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq, masalah wajib ke setiap muslim hifdu islamihi, menjaga keislamannya dari perkara yang merusak dan membatalkan keislaman, yaitu murtad. Murtad ada tiga. Yang pertama murtad keyakinan, yang kedua murtad pekerjaan, yang ketiga murtad ucapan. Di antaranya yang merusak keimanan kita, yang membatalkan keimanan kita, yang pertama adalah murtad keyakinan. Murtad keyakinan mempunyai tekad bahwa perkara yang halal itu diharamkan, atau menghalalkan perkara yang sudah diharamkan oleh hukum yang sudah jelas. Nah, ingat, perkara yang dihalalkan yang mana hukumnya jelas adalah haram. Perkara yang membatalkan keislaman sehingga keislaman kita dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita punya keyakinan bahwa perkara yang Allah haramkan kita halalkan, menghalalkan perkara yang diharamkan. Ma'luman minad-dini bidururah, bahwa perkara yang sudah jelas-jelas haram tersebut jelas ada nas Al-Qur'annya, ada hadis kanjeng Nabi-nya, kita laksanakan, kita kerjakan, terus kita punya keyakinan ini adalah halal, maka secara otomatis orang tersebut dikatakan murtad, wajib untuk bersyahadat kembali. Nah, kalau belum bersyahadat langsung dia wafat, maka ini na'udzubillahi min dzalik, meninggalnya dalam keadaan syukur khotimah, dicap sebagai orang yang murtad. Nah, di antaranya yang perkara yang kita yakinkan adalah perkara tersebut haram, terus kita yakinkan halal, seperti zina, seperti zina. Zina ini sudah jelas hukumnya. Ketika zina nas Al-Qur'an wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, sudah jelas haram dan secara mutlak secara mutlak. Kita punya anggapan keyakinan bahwa zina ini adalah halal, nah ini wajib untuk bersyahadat kembali. Atau orang yang melakukan zina, berarti kan orang yang melakukan zina, yang melakukan berarti beranggapan bahwa zina halal, makanya dikerjakan. Dan ini wajib untuk bersyahadat kembali. Allah Ta'ala. Karena kan ada beberapa hukum hadirin yang mana hukum tersebut selalu berbeda.
dalam hal pengharaman. Nah kalau zina mulai dari syariat Nabi Adam sampai Nabi kita itu mutlak semua kanjeng Nabi di syariat zaman Nabi itu semuanya haram, jelas itu. Tapi ada hukum yang kadang di zaman Nabi ini halal, di zaman Nabi berikutnya haram, halal haram ada. Seperti apa? Kalau ini seperti minum haram. Nah minum haram ini merupakan salah satu hukum yang memang asalnya itu kita ganti, direvisi oleh Allah. Bahkan sebelum turun innamal khamru wal maisir, itu para sahabat di zaman kanjeng Nabi itu mabuk. Nah ini kan beberapa tahapan ketika haram itu dibolehkan di zaman kanjeng Nabi, para sahabat minum, bahkan Sayyidina Ali pun minum. Innamal khamru wal maisir, baru pada turun itu baru secara mutlak haram. Di zaman sebelumnya halal, haram, halal, haram. Nah, itu kan arah seperti itu. Akhirnya ketika turun innamal khamru wal maisir secara jelas mutlak arah adalah haram. Nanti penjelasannya di depan ada masalah nomor. Nah ini mah perkara yang dihalal, perkara yang sudah diharamkan sudah jelas ijma dengan ijma ulama seluruh imam yang empat, imamatul arba'ah mengharamkan, maka jelas zina adalah perkara yang diharamkan oleh agama. Zina merupakan salah satu perbuatan yang dicela. Nah hukumannya apa? Hukuman zina itu kan berat. Nauzubillah minal ini. Nah hukuman zina kan zina itu ada dua. Ada yang disebut zina muson, ada yang disebut zina goer muson. Ini hukum Al-Quran. Ini hukum kalau dikerjakan memang di negara-negara yang memang menerapkan Al-Quran itu. Yang pertama ada zina itu zina muson. Zina muson adalah zina yang orang yang sudah pernah menikah, berarti selingkuh. Lanjut itu bahasa kitanya pelakor. Nah itu kan zina muson. Nah zina muson baik wanita ataupun laki-laki pernah menikah terus dia zina bukan mahramnya, berarti tidak halal, maka hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu dilempari pakai batu sampai wafat. Hukum dunia, hukum dunia berat, berat. Ada lagi yang disebut dengan zina goer muson. Nah, zina goer muson adalah zinanya seseorang yang kedua-duanya belum pernah menikah, pacaran, zina, berarti goer muson. Maka hukumannya adalah 100 kali dicambuk dan diasingkan dari tempat tinggalnya itu kurang lebih 2 marhalah. Itu berarti baru hukuman dunia. Karena di kita ini enggak diterapkan hukum ini, maka banyak orang yang zina dipindahkan. Yang ketahuan banyak, apalagi yang tidak ketahuan. Akhir zaman kan tadi Nabi bilang nanti di akhir zaman akan terjadi satu zaman di mana zaman tersebut melebihi zaman jahiliyah. Perjudian namanya, perzinahan jelas. Nah, kenapa lebih parah dari zaman jahiliyah? Jelas pada zaman jahiliyah itu belum ada kanjeng Nabi, belum ada yang membawa syariat. Nah tapi kalau sekarang akhir zaman zina nampak, mabuk, judi nampak, terus maksiat nampak, jelas pesantren banyak. Kanjeng Nabi sudah diputus. Warasatul anbiya, pewaris para nabi, para ulama banyak. Banyak yang mengatakan ini hukum zina, ini hukum mabuk, ini. Tapi kenapa melakukan? Inilah zaman di akhir zaman yang lebih parah daripada zaman jahiliyah. Alhamdulillah dibindah subhanahu wa ta'ala. Allah karim ngeri. Fahada zina fi dunya fa in uqima alaihima al-hadd fi dunya. Maka ini had zina di dunia hukuman tadi dirancang, dilempar batu hingga meninggal. Wa inna uqima alaika kata hukum ini tidak dilaksanakan di dunia, hukum zina orang goer muson
Tidak dihukum 100 kali, 100 kali dicambuk hukum bagi orang yang zina muson, tidak sampai dirancam sampai mati, itu kan nggak terjadi. Nah, maka jadi wahila ultima, ketika hukum ini tidak diterapkan kepada orang yang berzina di dunia, maka alaihi masjid akhirah, hukumannya akan Allah berikan di akhirat. Wa adabul akhirah, siksa akhirat asyaddu abqa, itu lebih berat, lebih pedih, abqa dan lebih kekal. Fahdaru zina fa innahu maksiatun azimah, maka jauhilah zina, maka sesungguhnya zina maksiatun azimatun, maksiat yang paling besar. Alhamdulillah. Ya Allah, ya ngeri akhir zaman kita punya anak seperti inilah keadaan, apalagi nanti anak kita, cucu kita, bagaimana nasibnya kalau kita enggak dari sekarang. Allah karim. Faqad haramallahu ta'ala zina fi ayatin katsirah min al-Qur'an wal insil. Hukum zina jelas secara mutlak sebelum Kanjeng Nabi diutus, ketika Kanjeng Nabi Isa menjadi nabi dan rasul, maka hukum zina berlaku di kitab Taurat wal Injil dan di kitab Injil, wal Zabur di kitab Zabur, wal Furqan di kitab Al-Qur'an. Semua sepakat bahwa zina adalah haram. Kita punya anggapan, oh zina halal, bahkan melakukan, tapi melakukan dia sudah ridho dan dia sudah melanggar aturan Allah. Maka ini hati-hati, harus bersyahadat kembali. Sebelum bersyahadat, takutnya malaikat mencabut bahwa kita belum bersyahadat, maka kita dicap sebagai orang yang murtad zina. Alhamdulillah, ini dari ngeri. Kalau masalah zina itu sempit rezeki, Pak. Sempit rezeki. Dalam hadis dikatakan menetap di dalam orang yang zina, menetap 6 perkara yang ada di dalam zina. 3 di dunia, 3 di akhirat. Di dunia, fanusul rezeki, orang yang zina itu ayatadahul barakah min rizqihi, akan dikurangi keberkahan rezekinya. Artinya takut barakah, dihilangkan rezekinya. Kedua, wa basyirul mahruman minal khairat, dihalangi dari perkara untuk melaksanakan kebaikan. Orang yang zina itu selalu dihalangi oleh sesuatu yang sulit untuk mengerjakan amal soleh. Allah kan pengen berjamaah susah, pengen sholat pun malas, dan ini terhalang, hijab oleh Allah karena ada dalam bentuk siksaan zina. Nah yang ketiga, wa yasiru batul fi qulubin nas, Allah tampakkan kepada tetangga, saudara, sahabat dan kerabat dalam hatinya batil fi qulubin nas, rasa benci. Rasa benci. Oh si amina, kita benci. Nah itu Allah memberi siksaan. Enggak merasa takut darah siksa. Ketika orang-orang membenci kita, seseorang membenci kita, atau kita membenci seseorang yang zina, dalam hati kita, oh aduh zina, kita benci. Ya siru fi qulubin nas. Emang seperti kita benci kepada orang zina, maka ini adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah mengingatkan kita orang yang zina itu. Orang yang zina itu adalah orang yang zina itu oleh Allah diberikan siksaan secara bertahap. Tidak mungkin. Nah di akhirat lebih ngeri lagi, Allah membenci orang tersebut. Yang kedua, berat kesabarannya. Yang ketiga, masuk ke dalam neraka. Ini sih nulainin mindal. Nah saya berizah bahwasanya supaya anak kita terjaga dari zina, anak kita terjaga dari maksiat, anak kita semangat beribadah, maka dawamkan doa pada sholat. Doanya seperti ini, Pak. Ingat-ingat nih, doanya gampang. Bapak ketika berdoa, bayangkan muka ataupun wajah anak Bapak. Ini satu, hikmahnya supaya terhindar dari zina. Kedua, supaya semangat ibadah, supaya anak kita menjadikan ibadah. Minimal 1 kali pada sholat Bapak baca doa. Doanya, Rabbana atmim lana
nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Saya lupa lagi itu di surat apa ya kalau tadi. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ini maksudnya Pak. Nanti saya share dulu Pak. Nanti saya share dulu ya. Share dulu biar langsung dipraktekkan hal itu. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah itu kita bayangkan wajah anak-anak kita supaya anak kita terhindar dari maksiat, terhindar dari zina dan mereka mau beribadah. Itu Rabbana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Satu zina. Nah yang kedua, beranggapan bahwa perkara yang sudah diharamkan oleh Allah kita halalkan adalah wati-wati. Wati itu memasukkan zakar ke dalam lubang anus wati atau sodom. Laki-laki sodom ini kalau ini kan terjadi dulu bagaimana dianggapnya kaum kanjeng Nabi Lut alaihissalam gara-gara umatnya itu bersodomi. Itu laki-laki dengan laki-laki. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau misalkan istri kita jima lewat lubang belakang? Nah, ini haram. Jelas ini haram. Nas Al-Quran mengatakan bahwa ketika seorang suami memasukkan zakar ke dalam dubur, maka ini haram. Ini mungkin pengajian agak vulgar Bapak ya. Ini hukum nih. Ini hukum. Wati itu kan Allah karim. Kalau kita bongkar ayat Al-Quran itu nisa hukum harsul lakum faktu harsakum anna syikru. Nah ini kalau kita nggak ngaji dan kita cuma lihat terjemahan dalam Al-Quran, ini hati-hati. Nisa hukum harsul lakum faktu harsakum anna syikru. Nisa hukum harsul lakum faktu harsakum anna syikru. Nah itu kan nas Al-Quran itu jelas. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datanglah ladang itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Nah itu kan bisa seperti Al-Quran. Berarti di sini ayat ini bersifat mutlak. Istri itu diperbolehkan secara penuh bagi suami, atau sebaliknya suami boleh secara penuh untuk menggauli istrinya kapan saja, di mana saja. Nah itu kan bahasa Al-Quran seperti itu. Kalau kita nggak bongkar, lah ini bahaya. Berarti di mana saja, kapan saja, terus ke lubang mana saja halal loh. Versi Al-Quran seperti itu secara garis besar. Maka dibongkarlah oleh ulama tafsir di sini an-nasyitun tentang caranya bukan waktunya. Tuh satu udah bukan. Jadi kita jangan sampai kita baca Al-Quran terjemah, oh di sini ada istrimu laksana seperti ladang, kapan saja kita mau menjimat boleh, atau di mana saja boleh. Nah ini hati-hati. Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Itu hanya sebesar garis besar ketika dibongkar mengenai an-nasyitun di sini dimakna satu ada larangan ketika head, kedua ketika memasukkan ke lubang anus an-nasyitun. Enggak semestinya kita semaunya, maka diatur oleh ilmu tafsir Al-Quranul Karim. Nah, ini nggak apa-apa vulgar ya, ini vulgar nih, tapi jangan kesinggung nih yang nggak punya istri, jangan kesinggung. Nah, ayat ini an-nasyitun tentang caranya bukan waktunya, tanpa larangan dan batasan. An-nasyitun, sok Bapak mau Bapak menjima istri Bapak kapan saja silahkan. Mau bagaimana caranya silahkan, mau pakai gaya apapun silahkan. An-nasyitun Pak, an-nasyitun. Tapi ingat, ittaqi dubura wal haidha, hindarilah dubur dan saat haid. Nah, ini
sebuah larangan. Ketika Al-Quran an-nasyitum ittaqi dubura wal haidh, hindarilah dubur dan haid. Ketika wanita haid, ketika istri bapak haid, ketika bapak pengen masukin ke dubur, ini jelas mutlakon haram, nggak boleh. Allah. Suami boleh menggauli istrinya bagaimana saja caranya, mau dari depan kek, mau dari belakang kek, mau secara berdiri, duduk, jongkok, asalkan menghindari dubur. Dari belakang boleh kan? Boleh, asal jangan ke lubang dubur, ke lubang anus. Nah ini bahaya, haram. Nah ini kan susah. Mau mujabiah, bahasa hadis kan ada bahasa hadis itu mujabiah. Nah, mujabiah ini kalau nggak dibongkar, kita nggak akan paham. Mujabiah ini karena hadisnya kan insya'a mujabiatan wa insya'a ghairu mujabiatin ghairu ada dalika ismamin wahidin. Jika kalian suka dengan mujabiah, ini dalam hal jima, dan jika suka dengan selain mujabiah, hanya saja dengan satu tempat, yaitu lubang depan. Nah mujabiah ini apa mujabiah dalam hadis? Ternyata dalam kitab ini mujabiah ini adalah menurut Imam Qodiyat itu mujabiah ada dua. Yang pertama posisinya ruku, kayak ruku, menungging kayak ruku. Yang kedua posisi berlutut. Ini versi Imam Qodiyat, makna hadis tersebut. Nah dari sini kita bisa simpulkan, ketika kita berhubungan suami istri itu boleh dengan cara mujabiah. Mau secara berdiri kan ini kita anasyitum bahasanya. Mau secara berdiri, mau secara duduk, mau secara jongkok, asalkan dari dubur dan haid. Silakan. Itu secara hukum Al-Quran. Tapi dibongkar kembali oleh kitab Qurratul Uyun bagaimana tata cara jima yang benar. Walaupun Al-Quran memerintah anasyitum, silakan kalian mau pakai gaya apa, mau di mana saja, tapi ada aturan mainnya. Nah, ini hati-hati. Ketika Pak Allah telah anal zima yustabu fi halil qiyam. Ini hati-hati nih. Hindarilah zima fi halil qiyam dengan posisi berdiri. Ini kalau nggak saya terangkan ini takutnya pernah dipraktekin lagi ya. Berdiri, posisi berdiri itu nggak apa-apa, silakan terserah bapak berdiri mau jongkok asal jangan ke lubang dubur dan ketika haid, kuncinya itu. Tapi posisi berdiri menurut versi kitab Qurratul Uyun itu yustanabu fi halil qiyam li annahu yadikul kala warukab. Ketika posisi jima itu bersama istri kita dalam posisi berdiri, sambil berdiri itu yud'aful kala warukab, itu bakal melemahkan pinggang dan lutut. Tuh, makanya yang sering sakit pinggang hati-hati, mungkin kebanyakan gaya berdiri Pak. Gaya berdiri. Nah, ini kan susah tuh kalau kita ngaji kitab Qurratul Uyun dan Fathul Izar. Nah ini bahaya kalau kita publikasikan ilmu ini hanya sebagian lah biar tahu. Ini kan ilmu ya. Harusnya kan kita Fathul Izar, kitab Qurratul Uyun itu sama santri, itu kan khusus gitu kan. Kalau pengajian ini mah bahaya. Ini disebutnya Islam mengajarkan bulan. Nah, itu kan pasti bahasa seperti itu. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin, sudah sempurna. Mau ilmu apa saja ada Pak. Ada. Dari mulai teks sampai bongek itu banyak ilmu. Asal kita sabar untuk ngajinya. Nah di antaranya ke hal dimakun, tingkah posisinya ini diatur oleh Islam. Tuh. Nah yang kedua, wa fi halil ketika posisi jima dalam keadaan duduk. Nah ini di annahu yurisul waj'al kalam wal batni wal asab. Ini mewaris terhadap sakit pinggang dan sakit perut. Wal asab dan urat kita wa tahdasul ma'uruh, dan ini menyebabkan timbulnya luka. Ini posisi kalau duduk jima secara duduk.
Wa yasnamu 'ala al-jambi annahu yadullu bil arwah. Atau posisi jima itu sambil ke samping, posisi miring kan? Nah ini pun sangat berbahaya. Ini bakal dulu membuat bahaya pantat, ini bahaya. Kenapa pada yasnabu su'udihi al-man'ah ala rasulillah annahu yusul bil ahli wa huwa takar. Atau posisi jima itu su'udul mar'ah, posisi istri di atas, ala rasulin, suami di bawah. Nah itu kan, ini bahaya. Apakah boleh? Silahkan boleh. Boleh nggak apa-apa kok, asal jangan melubang anus dan istri ketika tidak head. Tapi kalau posisi istri itu berada di atas suami, nah ini diakibatkan, ditakutkan itu ala rasul di annahu yurasul qurur. Ini bakal terjadi luka fil ahdi di dalam lubang belakang. Di lubang belakang itu efeknya seperti itu. Kalau mau ya silakan. Tapi efeknya ini hati-hati, bakal membuat luka lubang belakang. Ini versi kitab Quratul Uyun. Lalu ada pertanyaan, posisi manakah yang diharuskan? Tuh, posisi seperti apakah yang mesti diharuskan ketika berjima? Bal mustalqiyatun rafi'atan rizlaha fa innaha ahsanul hayatil jima'. Lah ini maka nggak usah saya sebutin lah artinya lah. Nah pokoknya terserah bapak mau seperti apa posisinya. Yang penting posisinya itu memasukkan zakar, jangan sampai ke lubang anus. Mau posisi seperti apa? Silakan. Asal jangan ke lubang anus. Ini haram, disebut dengan wati haram. Wal waqtu bil adbari mamnuun faqad ru'ina fa'ilu. Ancaman bagi seorang suami yang mendubur ke dalam anus seorang istri, wal waqtu bil adbar mamnuun faqad ru'ina fa'ilu, itu dilarang dan dilaknat kepada orang yang melakukannya. Dilaknat Pak. Hadisnya jelas. Ityanu nisa adbarina haramun, memasukkan zakar ke dalam dubur itya adbarina haramun, itu jelas haram. Mal'unun man anta imra'ati, mal'unun dilaknat orang yang mendatangi istrinya itu di duburiha, di dalam duburnya. Dilaknat. Man ata imra'atu fi duburiha faqad kafara, barang siapa yang mendatangi istrinya lewat lubang belakang di duburiha faqad kafara, maka bukti ia sudah kafir, murtad. Jadi hati-hati, istri kita lagi head, kita pengen lubang belakang aja nggak boleh. Nah ini kan bahaya. Pertanyaannya, ketika kita pengen istri head, lubang belakang jangan, apa yang dilakukan? Tuh, kalau saya buka lagi ini, kalau dibuka lagi Pak, mana mending nggak usah dilanjut. Nanti ini Bang Haji Usus. Orang yang berdubur kepada istrinya atau memasukkan zakar ke dalam dubur seorang istri, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sab'atun la yanurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 golongan tadi. Di hari kiamat itu enggak akan ditanya oleh Allah, wala yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah. Jadi dicuekin. Artinya dicuekin. 7 golongan. Berarti disiksa. Ya. 7 golongan ini ketika di hari kiamat enggak Allah pandang. Nah, ini bahaya. Kan nanti di mahsyar ketika orang-orang menunggu keputusan untuk dihisab. Nah itu kan banyak orang yang kebingungan. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Nah ketika itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai ahli tahajud, wahai ahli sedekah, wahai ahli duha, wahai ahli ilmu. Ini kan dipanggil oleh Allah. Ketika ada panggilan seperti itu, bahagia luar biasa. Itu yang diharapkan. Selama beribu-ribu tahun menunggu keputusan, akhirnya dipanggil. Matahari 7 di atas kepala kita panas sampai keringatnya, ada yang sampai tenggelam. Nah ini kering.
Nah 7 golongan ini hadirin, ini sama sekali enggak dididik oleh Allah, dicuekin. Berarti disiksa. Iya betul disiksa. Mana golongan 7 itu? Yang pertama al-lawaqata, orang yang melewati, orang yang memasukkan dubur ke orang yang memasukkan anak ke dalam dubur istrinya satu. Wa nakihu yadahu, nikah dengan tangannya. Nikah dengan tangannya maksudnya gimana ya? Nah ini bahasa kitabnya wa nakihu yadahu, dan orang yang menikah dengan tangannya. Berarti onani. Allahu karim. Wa nakihu yadahu, nikah dengan tangannya sendiri. Onani, mengeluarkan sperma bukan dengan tangan istri. Berarti onani, ini jelas haram. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau punya suami dipegang istri jadi keluar air mani? Halal nggak? Halal silakan. Asal jangan pakai tangan sendiri. Kalau pakai tangan istri halal, silakan. Tapi kalau pakai tangan sendiri, ini wan nakihu yadahu, ini menjadi haram. Yang ketiga, wan nakihul bahimah, orang yang menjima hewan. Wah, ini orang yang menjima hewan ini kurang kerjaan kali ya, kurang akal. Wan nakihul bahimah, orang yang menjima hewan, ini disiksa, dilaknat oleh Allah. Wan nakihul mar'ati fi duburiha, orang yang mendatangi istrinya atau menjima istrinya lewat lubang belakang. Wajah al-mar'ati wa beratiha, yang kelima adalah orang yang zina itu memadu wanita dengan anaknya, bisa twin, bahkan anaknya pun sendiri dijima. Namun lebih dalam. Wazani bahilatil jari, dan yang keenam yang disiksa oleh Allah di masa itu adalah orang yang zina dengan istri tetangga, selingkuh. Wal mutizaruhu, dan orang yang menyakiti tetangga hatta yal'anahu, sehingga ia dilaknat. 7 golongan kita hindari. Ini menjadi siksaan bagi orang-orang yang melaksanakan wati. Kadang-kadang kan perkara yang diharamkan itu ada peribahasa, perkara yang diharamkan itu disukai. Pepatah Arab seperti itu. Perkara yang dilarang itu disukai. Mungkin dubur lebih nikmat daripada lubang depan. Mungkin bisa jadi karena perkara yang diharamkan itu kadang-kadang disukai. Makanya itu ada efek samping yang menyebabkan haram itu seperti apa, karena ada madaratnya, ada madaratnya. Ini merupakan dosa besar bagi orang yang mendatangi istrinya itu lewat lubang belakang. Ini haram dan jelas haram. Ketika kita melakukan, terus kita menghalalkan, maka kita disebut dengan orang yang murtad. Itu. Jadi baru 2 poin ya. Yang perkara yang membuat kita murtad keluar dari Islam itu menghalalkan perkara yang sudah diharamkan. Tadi yang pertama zina, yang kedua adalah wati. Ini mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari zina, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari wati, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari maksiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hasuna ulaika biqadari wa fadlina wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.